Selamat pagi rekan-rekan kelas 12 UPS semua. Salam sehat selalu. Semoga Anda di hari ini tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, di hari ini saya mencoba membuat video untuk lebih memudahkan Anda menerima materi kita selanjutnya ya, seperti itu. Yang kalau tempo hari kita sudah belajar jurnal umum, hari ini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu belajar jurnal khusus. Nanti apa itu jurnal khusus, mengapa harus ada jurnal khusus, seperti apa bentuknya, dan transaksi apa saja yang bisa masuk ke jurnal khusus akan kita bahas di materi ini. Baik, kita di semester ini kan kita belajar tentang perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang itu apa? Nah, kita lihat apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang beberapa transaksinya sering terjadi berulang-ulang, makanya biasanya menggunakan jurnal khusus ya. Dagang itu kan jual beli barang, jadi ada transaksi. Kalau Anda punya toko kan beli barang yang akan dijual, terus setelah sampai di toko dijual kembali, itulah ada transaksi jual, ada beli, terus ada terima uang, ada bayar juga. Nah, itulah transaksi-transaksi yang berulang-ulang di perusahaan dagang atau ya toko lah, seperti itu cara gampangnya. Terus apa itu jurnal khusus? Nah, inilah definisinya. Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi berulang-ulang. Tadi ya, di perusahaan dagang ada jual barang, beli barang, terima uang, bayar uang. Itulah 4 macam inilah jurnal khusus itu ya, seperti itu. Nah, inilah macam-macam jurnal khusus yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan kita masih tetap memerlukan kertas jurnal umum ya, atau memorial jurnal. Kalau di kertas akuntansi Anda itu nanti ada ini purchase jurnal, itu jurnal pembelian atau PC, jurnal penjualan atau sales jurnal yang disingkat SJ, jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal yang disingkat CRJ, dan jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal yang disingkat CPJ. Itulah macam-macam jurnal yang akan Anda kerjakan nanti ya, seperti itu. Jadi ada 4 macam kertas itu ditambah 1 kertas jurnal umum ya. Untuk memudahkan kita belajar, kita masih tetap pakai soal yang kemarin ya. Jadi ini soal yang pernah kita bahas ya, sudah kita bahas, kita bikin jurnalnya. Dari soal ini nanti kita akan belajar jurnal khusus biar lebih mudah, karena kalau sudah membuat jurnal umum akan lebih mudah membuat jurnal khususnya. Walaupun sebenarnya nanti saat Anda sudah terampil bikin jurnal khusus, tidak perlu lagi membuat jurnal umum duluan ya, seperti itu. Jadi langsung memasukkan ke tabel-tabel di jurnal khususnya. Nanti soalnya kan seperti ini ya. Baik, mari kita mulai persatu persatu. Yang pertama adalah jurnal yang pertama, jurnal pembelian atau purchase jurnal. Apa itu purchase jurnal? Nah, inilah jurnal pembelian berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit ya. Itu yang dibeli secara kredit bisa macam-macam, bisa barang dagang, bisa peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Makanya nanti untuk jurnal khusus pembelian ini ada 2 model ya, ada yang kolomnya ringkas, ada yang kolomnya banyak. Apa bedanya? Mari kita lihat satu persatu ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau Anda buka kertas akuntansinya ada 2 macam tabel jurnal pembelian atau purchase jurnal, atau singkatannya PJ, itu ada 2 macam ya.
yang kolom sedikit, kolom banyak. Baik, mari kita mulai yang kolom sedikit. Nih, jurnal pembelian purchase jurnal yang versi ringkas ya. Fungsinya adalah khusus untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit ya. Jadi hanya barang dagang. Kalau peralatan, perlengkapan dan aktiva lainnya yang dibeli secara kredit tidak bisa dicatat di jurnal ini. Jadi ciri khas transaksinya adalah seperti ini kalau dibuat jurnal umum. Pembelian debit pada utang dagang ya, seperti itu. Inilah nanti bentuk jurnal yang masuk ke jurnal khusus pembelian versi ringkas. Bentuk jurnalnya seperti ini. Nah, inilah tabel jurnalnya. Jadi kalau jurnal khusus itu berbentuk tabel-tabel ya, tidak seperti jurnal umum yang hanya tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit, tapi dalam bentuk tabel, karena yang diisi hanya angka-angka dan data-data, tidak pakai nama akun karena nama akunnya sudah tercantum di atasnya ini ya. Jadi tabelnya terdiri dari tanggal, nomor faktur atau invoice number, syarat kredit atau kreditum, keterangan atau deskripsi, purchase, account payable. Jadi angka debit kreditnya di sinilah ditulis ya, seperti itu. Deskripsi itu untuk menulis kemana perusahaan bertransaksi ya. Jadi ke PT apa, toko apa. Kalau tidak ada nama toko dan PT-nya kemana transaksi, tidak usah diisi. Syarat juga kalau di soal tidak ada tertulis syarat, nggak usah diisi. Nomor faktur kebetulan di soal tidak ada, jadi di sini kosong. Nanti kalau ada nomor faktur, nah baru ditulis ya, seperti itu. Terus kalau sudah diisi semua, nah di bawahnya ada amount, itu jumlah total uangnya ya, seperti itu. Jadi di total nanti debit dan kredit itu sama. Terus di bawah itu ada titik-titik dalam kurung, itu bukan buat jumlah atau tanda tangan ya, tapi nanti itu dipakai saat Anda posting ke buku besar ya. Isinya adalah nomor akun. Jadi untuk sekarang yang titik-titik di paling bawah itu tidak digunakan ya, jelas ya. Oke, sekarang kita ke purchase jurnal yang versi banyak. Nah, ini jurnal yang versi banyak, jurnal pembelian versi banyak. Jadi untuk mencatat semua pembelian, baik barang dagang, peralatan, perlengkapan, dan aktiva lain. Aktiva lain itu bisa mobil, kendaraan, motor, mesin, peralatan, dan sebagainya yang secara kredit ya. Ciri khas jurnalnya adalah peralatan pada utang atau pembelian pada utang ya, itu ciri khasnya. Kolomnya seperti ini bentuknya. Nah, mirip, tapi bagian debitnya lebih banyak ya, ada tambahan account title. Jadi kalau membeli sesuatu bukan barang dagangan secara kredit, nanti masuknya di sini di nama akun. Misalnya dibeli peralatan kantor secara kredit, soal nomor 2 kan dibeli peralatan toko secara kredit dari toko Sehati Store nilai 2 juta, makanya nama akunnya karena bukan pembelian barang dagang, langsung ke nama akun peralatan. Amount untuk jumlah yang di account detail ya 2 juta, utang dagang itu kreditnya 2 juta. Tapi kalau yang dibeli barang dagang seperti tanggal 3 ini langsung masukkan ke kolom pembelian jumlahnya, utang dagang, kredit ya. Nama akun tidak diisi karena yang dibeli barang dagang. Jadi account title atau nama akun itu adalah diisi kalau terjadi transaksi pembelian secara kredit selain barang dagang, bisa peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Nanti bawah juga sama di jumlah dan ada titik-titik itu untuk nomor akun saat Anda posting ke buku besar. Inilah ya, jadi ini jurnal khusus yang pembelian yang 2 macam ya, seperti itu. Jelas ya. Baik, untuk selanjutnya ya, kita ke jurnal khusus yang kedua, jurnal penjualan atau sales jurnal ya.
Ini jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kalau jurnal penjualan atau sales journal ini hanya ada satu jenis kolom ya. Jadi tidak seperti pembelian pakai dua macam, yang kolom versi ringkas dan banyak. Tapi kalau jurnal penjualan itu hanya satu jenis ya, jadi lebih gampang. Kolomnya mirip, cuman beda debit kreditnya saja. Baik, ciri khas yang masuk jurnal khusus penjualan adalah seperti ini transaksinya. Jadi kalau dibuat jurnal umum adalah piutang pada penjualan ya, hanya piutang dagang pada penjualan. Bentuk tabelnya mirip seperti purchase jurnal tadi ya, yang versi ringkas mirip, hanya beda di account debit dan kreditnya ya. Cara ngisinya juga sama, jadi ada tanggal, nomor faktur, syarat kredit, keterangan. Kolom debitnya adalah piutang dagang, kolom kreditnya penjualan, seperti itu. Terus di total akhir ya udah sama seperti itu ya. Inilah sales jurnal. Kita lanjutkan ke jurnal berikutnya ya, seperti itu, ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ya. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat semua kas masuk atau penerimaan kas ya. Jadi ada, kalau di transaksi ada diterima pembayaran, diterima pembayaran, diterima pembayaran, seperti itu kan, atau diterima tunai pendapatan, nah itu kan. Atau ciri khas jurnalnya adalah ini ada kas pada apa, kas pada apa, kas pada apa ya kan. Kalau ada transaksi cash debit, itu masuk ke jurnal penerimaan kas ya, seperti itu. Kalau di soal kemarin contohnya tanggal-tanggal ini ya yang masuk ke penerimaan kas ya. Nah, terus bentuknya seperti ini. Nah, agak banyak tabelnya. Kolom pertama tanggal seperti biasa, kolom kedua deskripsi. Deskripsi diisi saat ada transaksi ke mana atau kepada siapa, yang seperti itu. Kalau nggak ada ya kosong, seperti tanggal 1 kan tidak tahu nama banknya, ya udah kosongin aja keterangannya ya, seperti itu. Kolom debit terdiri dari kas dan penjualan, kas dan potongan penjualan. Kolom kreditnya ada piutang dagang, penjualan. Terus sundry account itu artinya account lain-lain ya, sundry account itu account lain-lain. Sundry account itu ada account title dan jumlah ya. Jadi sundry account diisi kalau transaksinya kreditnya bukan piutang atau penjualan. Jadi misalnya diterima kas dan utang bank, yaitu kasnya ditulis angkanya, karena kreditnya bukan piutang, bukan penjualan, makanya masukkan ke account title ya, seperti itu, nama akun dan jumlahnya. Contohnya misalnya diterima pendapatan bunga 500, itu kan jurnalnya kas pada pendapatan, jadi nanti tetap nulisnya di kas dan account title ya, seperti itu. Tapi kalau jurnalnya seperti tanggal 8, misalnya diterima pembayaran piutang, nah, jurnal kan kas, potongan pada penjualan ya, itu kan. Nah ini ya, jadi langsung masuk ke angkanya, masukin ke kolom-kolomnya. Tanggal 24 diterima pelunasan piutang dari toko Joni kan, jurnalnya kas, potongan pada piutang ya, tinggal dimasukkan ke kolom kas berapa, potongan berapa, kreditnya piutang. Nanti sama seperti itu. Setelah selesai, di bawah di total di amount ini ya, jadi jumlah yang debit harus sama dengan total angka yang di kredit ya. Titik-titik masih sama buat nanti dipakai saat posting ke buku besar. Jelas ya, mudah ya. Lanjut ke jurnal khusus yang terakhir, yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jadi jurnal ini khusus untuk mencatat semua kas yang keluar. Jadi kalau Anda buat jurnal umum itu ada apa pada kas ya, debitnya apa, kreditnya pasti kas itu masuk ke sini ya. Ini contoh transaksinya dari. Nah, kalau dari soal kemarin, nah seperti ini ya, yang ada kasnya di kredit. Nah, tanggal 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 17, 25, 31 itu yang kasnya kan tadi semua, itu kan nanti akan masuk ke jurnal
khusus ya. Di contoh ini tidak saya masukkan semua, nanti Anda yang melanjutkan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, contohnya itulah kolomnya mirip seperti jurnal penerimaan kas, hanya beda bagian debit kreditnya ya, seperti itu. Kolom tanggal, keterangan, debitnya ada pembelian, utang ada sundry account ya. Seperti tadi, sundry account itu ditulis kalau transaksinya bukan berkaitan dengan pembelian, dengan pembayaran utang ya. Jadi misalnya dibeli perlengkapan toko, dibayar bank asuransi, dibeli perlengkapan kantor, dibayar beban sewa dan sebagainya, seperti itu. Karena yang bukan pembelian dan utang masuk ke sundry account ya. Kolom jumlah di sundry account itu diisi kalau ada nama akun di account detailnya. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi ya. Seperti tanggal 3 itu kan jurnal umumnya pembelian pada kas, langsung nanti di sundry account dikosongin ya, seperti itu. Tanggal 5 misalnya dibayar utang ke toko sate, itu kan langsung ya, 1.800.000 nanti semua dimasukkan, selesai dijumlah lagi ya, seperti itu. Oke, ini sudah berakhir jurnal khusus ya, seperti itu. Sekarang fungsi jurnal umum untuk apa? Nah, inilah ya, memorial jurnal umum tetap digunakan, yaitu fungsinya adalah untuk mencatat transaksi yang tidak dimasukkan ke jurnal khusus ya. Maksudnya ke jurnal khusus, dirawat ya, seperti itu. Contoh transaksinya beban yang belum dibayar, retur kredit ya, pendapatan yang masih diterima, konsultan, beban kerugian piutang, dan pembelian perlengkapan peralatan dan aktiva ya. Kalau Anda menggunakan ini jurnal khusus pembelian yang versi ringkas itu, yang merah itu baru ada ya. Makanya untuk soal yang sudah kita bahas nanti yang masuk ke jurnal umum ya, inilah ya. Kalau PJ-nya menggunakan versi ringkas, jurnal umumnya tinggal ini ya, tinggal 24, tanggal 2, tanggal 4, 7, 10, 21, 30 ya, seperti itu. Nanti saat Anda bikin, kalau Anda bikin purkis jurnalnya pakai versi lengkap, nanti yang biru-biru ini jadi hilang ya, karena ini sudah masuk ke jurnal khusus ya, seperti itu. Jadi nah ini, jadi nanti kalau Anda purkis jurnalnya pakai kolom yang lengkap, jurnal umumnya makin dikit lagi, hanya tinggal tanggal 4, 7, 21, 30 ya, seperti itu. Ini selesai sudah jurnal khusus. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, nah tugas Anda adalah menyalin contoh-contoh dari teori yang kita bahas ini, terus menyelesaikannya, dilanjutkan ya, terus sampai selesai seluruh transaksi di soal nomor 1 itu ya, seperti itu ya. Jadi jelas ya tugasnya, disalin di kertas akun yang cocok ya, ke PJ, SC dan sebagainya. Setelah itu lengkapilah sampai selesai. Nanti pertemuan datang kita bahas ya, Anda mengerjakannya benar apa salah, gitu. Jelas ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Sampai di sini saja materi kita di jurnal khusus. Semoga walaupun ini mungkin sederhana, tapi semoga bisa menambah jelas materi yang saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih, selamat menikmati hari ini. Salam sehat selalu, tetap semangat. Salam oikos nomos ekonomi. Oke. Siap.